Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ajeng Hana Pertiwi, mahasiswi PGSD semester 6, karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Kerangka karya tulis ilmiah terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto, dan persembahan jika diperlukan. Ada prakarya, daftar isi, daftar tabel, gambar, daftar singkatan jika ada, daftar lampiran. Intisari bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, bersifatnya tidak wajib, tujuan penelitian, motivasi penelitian tidak wajib juga, ada manfaat penelitian, ruang lingkup, dan batasan penelitian. Bab 2 terdiri dari tinjauan pusaka, yaitu tinjauan 1, tinjauan 2, dan seterusnya. Bab 3, metode penelitian, tergantung jenis penelitiannya, ada desain penelitian, kehadiran peneliti, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, analisis data, jadwal penelitian jika diperlukan. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasannya. Bab 5 simpulan dan saran. Kemudian ada daftar rujukan, notasi atau daftar istilah tidak wajib, dan lampiran. Yang pertama kita akan membahas tentang bahan dan ukuran. Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 gram atau meter persegi menggunakan tinta berwarna hitam dan tidak dicetak bolak-balik. Jika ada gambar, skema, foto, dan atau peta, maka boleh dicetak berwarna dengan pilihan warna yang jelas dan kontras. Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis dan sebaiknya diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik atau dilaminating. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul. Ukuran kertas yang digunakan adalah 4 atau 297 x 210 mm. Yang kedua, kita membahas tentang pengetikan. Jenis huruf yang terdapat dipakai untuk penulisan skripsi dan tesis adalah Times New Roman. Ukuran hurufnya secara umum, ukuran huruf yang digunakan adalah 12, namun untuk bagian-bagian tertentu menggunakan ukuran yang berbeda, sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini. Khusus untuk teks Arab menggunakan font tradisional Arabik ukuran 18. Ukuran 12 itu digunakan untuk judul bab, nama dan NIM, peneliti pada halaman sampul, tujuan tesis atau disertasi, kata disusun dan diajukan oleh pada halaman judul. Ukuran 10 digunakan untuk kutipan langsung dari sumber rujukan, catatan kaki, sumber tabel atau gambar, judul skripsi atau tesis, judul halaman skripsi atau tesis bagian depan. Ukuran 14 digunakan untuk nama jurusan, nama fakultas, dan nama universitas pada halaman sampul, nama fakultas dan nama universitas pada halaman judul, nama kota dan tahun pada halaman sampul dan halaman judul. Ukuran font 18 digunakan untuk kata skripsi atau tesis pada halaman sampul dan judul, dan untuk halaman pengesahan juga, lalu untuk kata lembar persetujuan. Modus huruf, ketentuan penggunaan huruf normal, miring atau italik, dan tebal atau bold dapat dilihat dalam tabel berikut. Normal digunakan untuk teks induk, abstrak bahasa Indonesia, kata kunci, tabel, gambar, bagan, dan lampiran. Miring digunakan untuk bahasa asing dan bahasa daerah, istilah yang belum lazim, bagian penting dan bagian pada daftar rujukan, yaitu judul buku, judul peraturan yang dirujuk, nama jurnal, nama proceeding, nama seminar atau simposium, judul artikel, dan judul berita dari majalah atau surat kabar.
Tulisan tebal digunakan untuk judul bab, judul subbab, subbab, judul gambar, judul tabel, judul lampiran. Bilangan dan satuan. Bilangan diketik dengan angka kecuali jika terdapat pada permulaan kalimat, maka bilangan tersebut harus diejak. Contohnya, produk perusahaan setiap tahun meningkat sebesar 5.000 unit. Kalau di awal kalimat ditulis yaitu 50.000 jiwa meninggal dalam bencana tersebut. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Contohnya sebagai berikut. Kemudian bilangan yang mendapatkan akhiran an dituliskan serangkai dengan unsur yang terdekat bila dinyatakan dengan huruf atau digunakan tanda hubung strip bila dinyatakan dengan angka. Contohnya sebagai berikut. Kata bilangan tingkat dituliskan serangkai dengan unsur yang terdekat bila dinyatakan dengan huruf, dituliskan dengan tanda hubung strip bila dinyatakan dengan angka Arab atau dapat dinyatakan dengan angka Romawi. Contohnya sebagai berikut. Penulisan kata dalam tanda kurung dari angka tidak diperkenankan kecuali dokumen resmi seperti angka, kwitansi, wesel, pos, dan cek dapat menggunakan angka dan huruf sekaligus. Contohnya sebagai berikut. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya. Contohnya sebagai berikut. Jarak baris. Penggunaan jarak baris bervariasi untuk setiap bagian yang ada pada skripsi atau tesis. Ketentuan mengenai jarak baris dalam pengetikan dapat dilihat pada tabel berikut. Jarak baris 2 digunakan untuk teks naskah bagian inti, jarak antar judul subbab dengan awal teks, jarak antar nomor bab dengan judul bab, jarak antara paragraf. Jarak baris 1 digunakan untuk teks abstrak, judul tabel, notasi rujukan, notasi kutipan langsung, judul gambar, rujukan satu dengan rujukan lainnya. Jarak baris 1,5 digunakan untuk naskah dalam tabel. Jarak baris 4 digunakan untuk jarak antara judul bab dengan subbab, jarak akhir teks dengan judul subbab berikutnya. Untuk 3 digunakan untuk jarak tabel atau gambar dengan teks sebelum dan sesudahnya. Khusus untuk bagian awal seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar istilah, jarak spasi adalah 1, tetapi diberi jeda satu baris kosong untuk tiap butir bagiannya. Batas tepi. Batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas diatur sebagai berikut. Tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, tepi kanan 3 cm. Pengisian ruangan. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus terisi penuh. Artinya, pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, sehingga tidak ada ruangan yang terbuang. Kecuali jika memulai alinea baru, memasukkan persamaan, tabel, gambar, judul subbab, atau hal lain yang khusus. Jika menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Word, pilih alternatif Justify. Alinea baru. Alinea baru yang berada di tempat di bawah judul bab, subbab, atau anak subbab ditulis rata kiri. Alinea baru setelahnya ditulis menjorok pada ketikan yang kelima dari batas tepi kiri. Jika menggunakan perangkat lunak, maka alinea baru tersebut dapat dimulai mengikuti pengaturan otomatis tab dari perangkat lunak tersebut. Permulaan kalimat. Kalimat diawali dengan huruf besar atau kapital. Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat harus dieja dengan huruf. Judul bab ditulis simetris di tengah-tengah kertas, ditebalkan, dan ditulis dengan huruf besar atau kapital. Judul ditulis dengan jarak 4 cm dari tepi atas
kertas tanpa diakhiri dengan titik. Judul subbab diketik mulai dari tepi kiri, judul ditulis dengan gaya penulisan, judul headline style, yaitu semua kata dimulai dengan huruf besar atau kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru di bawah judul, tetapi rata kiri. Alinea selanjutnya ditulis menjorok sesuai ketentuan. Judul anak subbab diketik mulai dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya penulisan judul sentence style, yaitu awal kata pertama ditulis dengan huruf besar atau kapital, dan awal dari kata-kata selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru di bawah judul, tetapi rata kiri. Alinea selanjutnya ditulis menjorok sesuai ketentuan. Jika di dalam anak subbab masih terdapat segmen-segmen, maka judul segmen dimulai dari ketikan kelima atau satu tab dari sisi kiri. Ditulis dengan gaya penulisan judul sentence style, diikuti dengan tanda titik dan dicetak tebal. Kalimat pertama yang menyusul kemudian diketik terus ke belakang dalam satu baris dengan judul segmen. Judul segmen dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai subjudul, ditempatkan paling depan dan dicetak tebal. Contoh penulisan judul yang salah dan judul yang benar sebagai berikut. Contoh yang kedua ada judul tunggal, judul dengan anak judul yang dipisahkan oleh tanda titik 2, dan judul dengan anak judul yang dipisahkan oleh tanda kurung. Perincian ke bawah. Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan bulir seperti garis penghubung, strip atau titik tebal yang ditempatkan di depan perincian tidak dibenarkan. Letak simetris, gambar, tabel, persamaan, dan judul bab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, penomoran. Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab. Sistem penomoran tabel adalah rangkap 2, yaitu nomor bab diikuti tanda titik, kemudian nomor tabel, tanda titik pada judul tabel, dan gambar tidak dipakai di belakang angka akhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka. Tabel dapat membantu peneliti untuk menyajikan data atau informasi yang berbentuk matriks. Pengaturan penulisan tabel adalah sebagai berikut. Tabel harus mampu mengkomunikasikan maknanya sendiri sehingga pembaca dapat memahami tabel tersebut langsung tanpa perlu membaca teksnya. Karena itu, penyajian tabel harus dibuat secara jelas dan disajikan dengan rapi. Kemunculan tabel dalam naskah biasanya diletakkan setelah teks paragraf di mana tabel tersebut disebutkan. Akan tetapi, hal ini dapat membuat tatanan yang kurang rapi, seperti kemungkinan adanya ruang kosong dalam halaman tersebut, atau bisa jadi tabel berpindah ke halaman berikutnya. Oleh karena itu, pada pengeditan tahap yang terakhir, tabel diletakkan tidak harus tepat setelah paragraf di mana tabel tersebut disebutkan, dapat jauh setelah asalkan masih dalam satu halaman. Sebelum paragraf yang menyebutkan tabel tersebut, asalkan masih dalam satu halaman. Tabel-tabel kecil juga dapat dikelompokkan dalam satu halaman, dan masing-masing tabel mempunyai nomor dan judulnya masing-masing. Setiap tabel harus mempunyai nomor dan judul. Nomor dan judul tabel ditulis dari tepi kiri dan
diletakkan di atas tabel. Judul tabel tidak diakhiri dengan tanda titik. Judul tabel tidak ditebalkan. Kolom-kolom diberi nama atau di dalam kepala tabel dan juga dipastikan agar pemisahan antara satu kolom dengan yang lain cukup tegas. Tabel ditempatkan simetris di tengah. Output dari perangkat lunak komputer, misalnya SPSS, tidak boleh dikopi dan dipaste menjadi tabel. Output tersebut diketik ulang untuk menjadi tabel. Nama variabel singkatan diganti menjadi nama yang lebih mudah dibaca. Misal variabel oncount yang tertulis di program ditulis ulang menjadi konsentrasi kepemilikan agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulisan tabel dapat menjadi lebih mudah jika menggunakan pengaturan tabel dalam perangkat lunak seperti Microsoft Word. Gambar termasuk bagan grafik, foto, dan peta. Diberi nomor dengan angka Arab atau Romawi. Sistem penomoran gambar sama dengan sistem penomoran tabel. Dalam judul tabel dan gambar, tanda titik tidak dipakai di belakang angka. Terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka. Karya tulis ilmiah seringkali membutuhkan gambar yang meliputi grafik, bagan, foto, peta, dan sebagainya. Untuk menampilkan data atau informasi berikut adalah tata cara menampilkan gambar dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat, bahasa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku. Dalam kalimat terdapat subjek, predikat, dan agar lebih sempurna dapat ditambah dengan objek dan keterangan. Ejaan dan penggunaan tanda baca disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru. Saat ini adalah Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Kosakata dalam bahasa Indonesia merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bentuk kalimat yaitu kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama atau orang kedua, seperti saya, aku, kita, engkau, dan lain-lainnya. Tetapi ditulis dalam bentuk kalimat pasif atau kata pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih di dalam prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. Istilah yang dipakai dalam penelitian adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau kata serapan yang sudah baku sesuai dengan KBBI. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, maka dicetak miring dan dijelaskan artinya. Kesalahan umum yang sering terjadi, kata penghubung seperti sehingga dan sedangkan tidak boleh dipakai untuk memulai kalimat. Kata depan pada sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek atau merusak susunan kalimat. Kata di mana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya dan diperlakukan seperti kata where dan of dalam bahasa Inggris. Bentuk yang demikian dalam bahasa Indonesia tidaklah baku dan tidak dipakai dalam tulisan akademik. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. Misalnya, titik 2 harus ditulis setelah kata terakhir tanpa spasi. Istilah baru. Istilah-istilah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan asalkan digunakan secara konsisten pada penggunaan yang baru. Pertama kali perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing di dalam tanda kurung. Jika menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuat daftar istilah. Catatan bawah, jika diperlukan dalam naskah, ditulis dengan jarak 1 spasi dari font 10. Penulisan kutipan. Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, diketik 2 spasi menyatu dengan kalimat sebelumnya, diawali dan diakhiri tanda petik. Contohnya sebagai berikut. Penulisan kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris atau lebih ditulis terpisah dengan naskahnya, diketik masuk setengah inci dari tepi kiri.
sama seperti penulisan awal paragraf dan ditulis tanpa tanda kutip. Contohnya sebagai berikut. Penulisan kutipan. Jika dalam kutipan langsung terdapat bagian dari kalimat yang dihilangkan, tempat bagian yang dihilangkan tersebut diberi tanda elips. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti dengan jumlah titik 4 buah. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima, kita akan membahas tentang daftar rujukan. Aturan penulisan sumber kutipan. Sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Namun, penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Jika penulis terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan tidak menggunakan simbol, serta tidak menggunakan kata penghubung "and" walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Aturan penulisan sumber kutipan. Jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti dengan et al. Kemudian tahun dan nama dan halaman sumber kutipan. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan seperti buku, artikel, dan lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah, diikuti tahun penerbitan literatur asli atau bukan tahun penerbitan hasil terjemah. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Penulisan sitasi atau sumber kutipan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak seperti Mendeley, EndNote, atau Zotero. Cara penulisan sumber kutipan. Sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks. Contohnya sebagai berikut. Ada satu sumber kutipan dengan satu penulis, satu sumber kutipan dengan 2 penulis, satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis. Sumber kutipan ditulis akhir kalimat atau awal teks. Satu sumber kutipan dengan 1 penulis, satu sumber kutipan dengan 2 penulis, dan satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis. Contohnya sebagai berikut. Cara penulisan sumber kutipan. 2 sumber kutipan dengan penulis yang sama. Sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulisan yang berbeda. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Contohnya sebagai berikut. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang. Kutipan berasal dari sumber kedua. Contohnya sebagai berikut. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya tulis ilmiah harus ada dalam daftar rujukan, dan sebaliknya. Literatur yang dicantumkan dalam daftar rujukan hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya tulis ilmiah. Daftar rujukan ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis, tanpa nomor. Jika literatur ditulis oleh 1 orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu. Kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur. Jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut. Penulisan daftar rujukan tidak boleh menggunakan
et al. Sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata penghubung "and", walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Cara penulisan setiap daftar rujukan berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur yang menjadi rujukan. Daftar rujukan menggunakan perangkat lunak seperti Mendeley, EndNote, atau Zotero. Cara penulisan daftar rujukan. Yang pertama dari buku teks. Format penulisannya. Yang pertama penulisan tunggal, ada nama belakang, koma, inisial, nama depan, dan nama tengah. Jika ada, titik, tahun penerbitan, titik, judul buku, dicetak miring, titik, edisi buku, titik, nama kota, titik 2, nama penerbit, titik. Contohnya sebagai berikut. Buku teks dengan penulis lebih dari satu orang. Nama belakang, penulis pertama, koma, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, inisial, nama depan, dan nama tengah penulis kedua, titik, nama belakang penulis kedua, dan inisial, nama depan, dan nama tengah penulis selanjutnya jika ada. Titik, nama belakang penulis selanjutnya, titik, tahun penerbitan, titik, judul buku dicetak miring, titik, edisi buku jika ada, titik, nama kota, titik 2, nama penerbit. Contohnya sebagai berikut. Buku teks terjemahan. Format penulisan, nama belakang, koma, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, tahun penerbitan, titik, judul buku asli dicetak miring, titik, edisi buku jika ada, titik, nama kota, titik 2, nama penerbit, titik, terjemahan oleh, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, nama belakang, titik, tahun penerbitan, titik, judul buku, terjemahan, titik, edisi buku jika ada, titik, nama kota, titik 2, nama penerbit, titik. Contohnya sebagai berikut. Buku terbitan lembaga atau badan organisasi berisi himpunan peraturan undang-undang dan sejenisnya. Format penulisan, nama lembaga, koma, tahun penerbitan, titik, judul peraturan atau undang-undang, dicetak miring, titik, nomor atau seri peraturan, titik, edisi atau cetakan, titik, nama kota, titik 2, nama penerbit, titik. Peraturan undang-undang atau sejenisnya yang berupa cetak lepas. Format penulisan, nomor dan tahun peraturan atau undang-undang, nama lembaga, titik, judul peraturan atau undang-undang, titik, tanggal pengesahan penerbitan jika ada, nomor lembaran negara jika ada, titik, kota tempat pengesahan, titik 2, organisasi penerbit jika ada, titik. Contohnya sebagai berikut. Artikel pada jurnal ilmiah. Format penulisan, nama belakang, koma, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel ilmiah, titik, nama jurnal, cetak miring, volume dan nomor jurnal dalam tanda kurung, titik 2, nomor halaman artikel dalam jurnal. Contohnya sebagai berikut. Artikel dalam proceeding. Format penulisan, nama belakang, koma, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel dalam proceeding, titik, nama proceeding, cetak miring, titik, volume dan nomor proceeding jika ada, titik 2, tanggal simposium atau seminar, titik, penerbitan proceeding jika ada, cetak miring, titik 2, nomor halaman artikel dalam proceeding. Contohnya sebagai berikut. Artikel dalam buku antologi dengan editor. Format penulisan yaitu nama belakang, koma, inisial, nama depan, dan nama tengah, titik,
tahun penerbitan, judul artikel ilmiah, cetak miring, titik dalam buku, nama bukunya, titik editor, nama editor bukunya, titik kota, titik 2 penerbit. Contohnya sebagai berikut. Skripsi, tesis, atau disertasi. Format penulisan, nama belakang, koma, inisial nama depan dan nama belakang jika ada, titik, tahun, titik. Judul skripsi, tesis atau disertasi, titik, skripsi atau tesis disertasi, cetak miring, titik, kota perguruan tinggi, titik 2, nama program studi atau perguruan tinggi. Contohnya sebagai berikut. Artikel dari internet, format penulisannya nama belakang, koma, inisial nama depan dan nama tengah. Jika ada, titik, tahun tulisan, titik, judul artikelnya, titik, alamat akses website, titik, diakses pada tanggal akses. Contohnya sebagai berikut. Makalah, pidato ilmiah dan sejenisnya. Format penulisan, nama belakang, koma, inisial nama depan dan nama tengah jika ada, titik, tahun, judul makalah, titik, sifat dan tujuan makalah, cetak miring, titik, kota pelaksanaan, titik 2, nama kegiatan, titik, tanggal kegiatan. Contohnya sebagai berikut. Artikel dari majalah atau surat kabar. Format penulisan, nama belakang, koma, inisial nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, titik, judul artikel, titik, kota penerbit, titik 2, nama majalah atau surat kabar cetak, titik, tanggal terbitan, titik, halaman artikel pada terbitan. Contohnya sebagai berikut. Berita dari majalah atau surat kabar cetak. Format penulisan, nama majalah atau surat kabar, titik, tahun, judul makalah, volume dan atau nomor majalah, surat kabar jika ada, titik, tanggal terbitan, halaman berita, titik, kota penerbit. Contohnya sebagai berikut. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.